bahasa kita mensucikan. An-nafas dalam bahasa kita jiwa. Mensucikan jiwa. Kok ada sih mensucikan jiwa? Apa bedanya dengan toharoh? Ada istilah tazkiyah dulu. Ada tazkiyah, ada toharoh. Ya. Dalam bahasa Arab kita sering mendengarkan istilah itu. Ada tazkiyah, ada toharoh. Toharoh itu dikenalkan ulama-ulama fikih kita itu untuk bersuci. Toharoh itu mensucikan. Di balik itu, hikmahnya apa kita kumur-kumur itu? Ternyata wajah kita yang setiap hari kita banggakan, mungkin wajah kita yang setiap hari kita tampakkan di hadapan manusia, itu ternyata harus dibersihkan nih mulut kita, bagian dari wajah kita. Bisa jadi kita di depan orang tampak manis, tapi ternyata mulut kita itu banyak menyakitkan. Jadi ya, bisa kita berhubungan dengan istri pasangan, bisa kita berhubungan dengan anak, bisa kita berhubungan dengan saudara, bisa dengan rekan kerja, dengan teman, dengan siapapun. Ternyata mulut kita ini bisa jadi bisa menyakitkan. Makanya lidah itu lebih tajam daripada pedang, karena lidah kita itu bisa membuat fitnah. Maka dalam Al-Quran, wal fitnatu akbaru minal-qatl asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, atau lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dengan memfitnah itu berarti dia membunuh karakter, dia membunuh macam-macam gitu ya. Maka bisa jadi setiap waktu, setiap saat kita antar sholat, tadi habis subuh gitu ya, ternyata kita masih melakukan sesuatu yang dengan mulut kita, dan itu maksiat kepada Allah, maka zuhurnya kita wudhu lagi. Atau sebelumnya kita duha dulu, duha juga wudhu lagi. Atau kalau dulu kiai-kiai kita, bagaimana supaya kita senantiasa dalam kondisi toharoh terus, bersuci terus, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Allah tuh harapannya kita dalam kondisi suci. Maka wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu sebenarnya simbol. Simbol apa? Simbol ketika kita nanti betul-betul menyadari bahwa ini tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Kalau tazkiyatun nafas, nanti Rasulullah mengajar kita dengan istighfar. Astagfirullah. Maka Rasulullah masyhur, aku ini loh demi Allah, aku istighfar dan taubat kepada Allah minimal bisa berapa kali sehari? Bisa 70 sampai 100 kali. Itu dalam rangka untuk tazkiyatun nafas. Kalau fisik kita dengan toharoh, ketika kita batal, kemudian wudhu lagi. Kalau batal, wudhu lagi. Jadi bisa dipahami ya, ada hikmah di balik gerakan fisik kita wudhu. Itu baru mulut. Maka ada hikmah ketika kita kumur-kumur. Yang kedua, ada kita pakai istinsyak, masuk ke dalam hidung. Ternyata ya hidung kita ini bisa jadi, lampunya tolong dia tarik sebentar. Nah, mata kita mungkin sampai Allah menyatakan ada ghadul basar, bagaimana kita merendahkan pandangan kita. Ya, merendahkan pandangan itu berarti betul-betul bagaimana kita bisa menjaga fungsi mata kita. Fungsi mata kita memang untuk melihat, tapi bagaimana melihat sesuatu yang mestinya itu bisa mendatangkan kesadaran. Maka sesuatu yang nanti bisa menjadikan kita maksiat, maka harus ditundukkan pandangan kita. Meskipun, makanya di situ ada ghadul basar, basarnya yang ditundukkan. Meskipun mata kita mungkin melihat, tapi basar kita yang kita tundukkan. Nah, basar di sini memang ada yang memahami basar itu penglihatan, itu matanya yang ditundukkan begini gitu ya. Tapi ada yang memahami karena yang ditundukkan itu basarnya. Meskipun melihat, tapi hatinya tidak terpengaruh. Kenapa? Karena basarnya, mata hatinya.
Maka di dalam surat 2246 yang buta itu bukan mata di kepala, tapi hati yang ada di dalam dada, mata hatinya yang buta. Maka yang ditundukkan adalah mata hati kita terutama. Meskipun menundukkan mata secara fisik itu juga oke, karena itu untuk menjaga juga ya. Tapi ada yang berpendapat menundukkan pandangan itu hati kita. Itu tidak ada persoalan. Tapi yang penting mata kita itu juga menjadi sumber kemaksiatan. Maka bisa kita basuh dulu sampai kepada mengusap kepala kita. Apa yang ada di kepala kita? Apakah hanya sekedar rambut? Tidak. Tapi hikmahnya adalah apa yang ada di dalam kepala kita. Di situ ada otak, di situ ada pikiran. Bisa jadi kita berpikir negatif kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada bapak ibu kita, kepada siapapun. Bahkan kepada Allah itu kadang-kadang kita berpikir negatif. Kok nasibku kok kayak ngeten tok ya Allah, gitu ya. Itu pikiran negatif itu. Kadang-kadang muncul pemikiran kok ora adil ta Allah itu. Podo-podo nyun sewu ya, ini kita kan podo-podo di sekolah itu, podo-podo numpak pite loh. Kok saya kita sipit beda. Ini kadang-kadang kita secara tidak sadar ini menyalahi Allah ini. Padahal ternyata oleh Allah masing-masing dari kita itu dapat ujian masing-masing. Maka kita nggak boleh saling menyombongkan diri, kemudian takjub kepada sesuatu yang diberikan kepada Allah, terutama orang-orang kafir nggak boleh takjub. Maka Rasulullah itu sampai membatasi iri itu boleh hanya pada dua hal. Iri kepada siapa? Kepada ahli Al-Quran pertama ya. Yang kedua kepada ahli sedekah. Kamu boleh iri kepada ahli sedekah, kamu boleh iri kepada ahli Al-Quran. Maka selain itu Rasulullah jangan kamu iri. Kalau sesuatu yang sifatnya duniawi, maka lihatlah yang di bawahmu. Rasulullah kan seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu bersyukur ya, bahwa Allah itu sebenarnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita saat ini. Maka nanti kita akan latih. Kalau nanti sudah tazkiyatun nafas, nanti yang ada hanya betul-betul kita ridho terhadap apapun yang diatur Allah kepada kita. Adanya kita syukur kepada Allah, adanya sabar, adanya tawadhu, tidak ada tinggi hati, tidak ada sombong, adanya hatinya betul-betul senantiasa bersih, tidak ada suudzon. Nah, ini arah kita belajar ilmu